Halo teman-teman, mungkin belajar barengnya bakal dimulai pukul 16.10. Jadi sambil kita, grup WA-nya belum ada, kita baru ada grup line ya Putu. Kalau misalnya kamu mau join grup line-nya, kamu bisa cek highlight-nya Instagram Pinter Bareng, di situ ada yang keterangan grup line, keterangan grup belajar, kamu bisa cek di situ, oke? Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain, aku pengen cek sound dong, teman-teman kebanyakan dari mana nih asalnya? Oh, aku dari Jogja. Jauh, Kak. Mana tuh, Ubi? Surabaya. Oke. Agak bervariasi ya hari ini, ada kue putu, ada ubi bakar. Coba nanti kita lihat semakin sore ada apa aja. Yang lain gimana nih ya? Masih, ayo dong. Kalian dari mana aja? Lia dari Bogor. Sulsel, Kak. Wow. Kalau Sulawesi Selatan itu kan berarti dia ini ya, waktu Indonesia bagian tengah, berarti di kamu udah jam 5 ya, Ika?
Iya, Kak. Wow. Oke, Kak, semangat. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, jadi buat sesi belajar bareng PTU hari ini udah ada soal yang disiapin oleh kakak tentor kita. Buat kalian yang belum pegang handout, belum pegang file soalnya, kalian bisa cek di grup line atau di Twitternya Pinter Bareng. Di situ udah ada link G Drive-nya. Untuk soal versi PDF-nya ya, teman-teman. Oke, terima kasih ya, admin. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16:10, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Senang sekali karena pada sore hari ini aku berkesempatan untuk mendampingi teman-teman dalam rangka belajar bareng PU bareng Kak Vigo. Oke, tidak bosan saya mengingatkan kalau dalam sesi belajar ini teman-teman bebas dipersilakan untuk aktif di kolom chat. Kalau misalnya selama masa penjelasan dari tutor ada hal-hal yang perlu diinterupsi, kalian silahkan saja langsung chat di kolom chat. Dan nanti juga kita bakal ada sesi quizzes. Jadi buat teman-teman yang menghendaki untuk double device bisa dipersiapkan dari sekarang. Dan terakhir, karena usaha tanpa doa itu sombong, marilah kita buka sesi belajar bareng pada sore hari ini dengan membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Tidak ada kata cukup dalam berdoa, langsung saja saya persilahkan kepada kakak tutor kita pada sore hari ini, Kak Vigo, silahkan. Terima kasih waktunya diberikan oleh moderator kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang materi PU. Setelah kemarin kita belajar tentang penarikan kesimpulan, pada kesempatan kali ini aku akan sedikit berbagi materi tentang sebab akibat. Nah, seperti kemarin aku bilang, di sini aku bukan sebagai tentor kalian ya, tapi di sini aku sebagai teman belajar kalian. Jadi mungkin aku juga ada salah, aku juga nanti jika ada jawaban yang salah butuh koreksi dari teman-teman. Ya intinya kita di sini belajar bareng-bareng aja, have fun lah istilahnya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan namaku Vigo Ibriawan. Aku dari jurusan Teknik Pertambangan UPN, sekarang baru semester 2. Ini mau langsung materi atau gimana, teman-teman? Iya, dipersilahkan buat Kak Vigo untuk langsung share screen materinya. Aku izin share screen ya. Nah, untuk materi kita pada sore ini yaitu tentang sebab akibat. Ini sebenarnya materi ini tuh muncul di UTBK itu sekitar tahun 2016 kalau nggak salah. Itu dulu full, jadi waktu 2016 itu soalnya full soal sebab akibat ini. Terus
setelah perkembangan tahun 2017, 2018 itu masuk lagi kayak soal silogisme, terus pilihan kata, ya itulah pokoknya sebagainya. Jadi soal sebab akibat ini dulu mulainya pada tahun 2016. Terus sebenarnya di bab sebab akibat ini tuh agak susah. Susahnya kenapa tuh karena di sini tuh kita kayak main asumsi gitu. Kan emang kebanyakan asumsi dari setiap orang kan beda-beda. Nah, tantangan di bab kali ini tuh di situ. Terus lanjut aja, nah ini, apa sih sebenarnya sebab akibat itu? Sebab akibat adalah mencatat hubungan antara tindakan atau peristiwa yang penggunaannya lebih menjelaskan mengapa suatu tindakan atau peristiwa itu terjadi. Ini definisi dari sebab akibat itu sendiri. Lalu, nah kita langsung ke contoh soal. Soalnya emang nggak banyak ya, apa kayak penjelasan dari materi ini. Lebih baik kita langsung ke contoh soal aja. Nah, sebenarnya di sini ada sedikit trik dari aku ya buat ngerjain contoh soal ini tuh. Ini kan ada apa, premis 1, lalu ada premis 2. Ditanya manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2. Nah, untuk triknya tuh ini teman-teman, teman-teman masih enggak yang dulu waktu penarikan kesimpulan itu yang jika sama maka. Nah, yang aku bilang awal tadi buat yang kan ini kan mainnya asumsi kan. Nah, di asumsi itu tuh kita tuh membutuhkan jika membutuhkan bantuan kata jika dan maka. Nah, ini gimana? Nah, jadi jika ini misal contoh soal nomor 1 ya, perahu mulai berlayar dari suatu pulau ke pulau lainnya. Lalu premis 2, ombak mengempas lebih keras ketika memasuki sore hari. Nah, coba dari dua kalimat ini kita masukin ke jika dan maka. Itu jika untuk penyebab, lalu makanya ini untuk akibat. Coba kita masukin yang kalimat 1. Jika perahu mulai berlayar dari suatu pulau ke pulau lainnya, maka ombak mengempas lebih keras ketika memasuki sore hari. Nah, itu kira-kira logis nggak, teman-teman? Nah, kalau sekiranya nggak logis, berarti opsi yang A ini salah. Karena ini, perahu mulai berlayar dari suatu pulau ke pulau lainnya. Maka ombak mengempas lebih keras ketika memasuki sore hari. Nah, itu kayak nggak ada hubungannya gitu antara jika perahu mulai berlayar dari suatu pulau ke pulau lainnya, maka ombak mengempas lah. Hubungannya perahu sama ombak ini apa kan nggak ada. Nah, berarti untuk yang opsi A nih kita coret. Kita hilangin aja untuk opsi A. Lalu yang dibalik, sekarang dibalik. Yang premis nomor 2 dijadikan sebagai jika, lalu premis 1 dimasukkan ke maka. Jika ombak mengempas lebih keras ketika memasuki sore hari, maka perahu mulai berlayar dari suatu pulau ke pulau lainnya. Itu kira-kira logis ya? Ombak mengempas lebih keras ketika memasuki sore hari, maka perahu berlayar dari satu pulau ke pulau lainnya. Kayak apa istilahnya? Perahu berlayar dari suatu pulau ke pulau lainnya ini kan sebenarnya dia tidak bergantung pada ombak ya teman-teman, tapi dia tuh bergantung kepada semacam angin. Ingat nggak pelajaran IPA itu yang angin darat sama angin laut? Nah, untuk perahu mulai berlayar kan dia membutuhkan angin darat. Sedangkan untuk ombak ini mengempas, itu kan berarti dia membutuhkan gaya gravitasi. Jadi antara pernyataan 1 dan 2 ini tidak ada hubungannya gitu. Jadi untuk ini salah. Lalu tinggal ada opsi C, D, sama E kan. Nah, kita cari nih. Yang ini nih sebenarnya penyebab atau akibat sih. Nah, berhubung apa namanya, si perahu mulai berlayar dari suatu
pulau ke pulau lainnya itu kan bisa dimasukkan ke dalam penyebab atau akibat. Nah, kayak susahnya tuh di sini teman-teman. Kita kayak nyari ini tuh sebenarnya cocoknya ke akibat atau ke penyebab. Nah, kita mulai analisis di sini. Perahu mulai berlayar dari suatu pulau ke pulau lainnya. Berarti secara nggak langsung kan ini termasuk dari akibat dari tadi perahu berlayar ini kan akibat dari angin darat tadi kan. Berarti perahu ini akibat, terus angin darat tadi penyebab. Lalu yang nomor 2, ombak mengempas lebih keras ketika masuk ke sehari. Dia kan akibat dari adanya gaya gravitasi. Nah, oleh karena itu pernyataan 1 dan 2 ini merupakan pernyataan akibat dan 2 penyebab yang tidak saling berhubungan. Maka untuk jawabannya yang D. Sampai sini paham nggak? Atau penjelasanku terlalu muter-muter? Paham ya teman-teman sampai sini? Atau ada yang mau tanya? Oke, lalu kita lanjut ke soal yang kedua ya. Nah, ini. Di contoh soal yang kedua. Belakangan ini jumlah penderita infeksi saluran pernafasan mengalami peningkatan. Di premis kedua, jumlah penjualan masker melonjak tajam. Nah, ingat di sini tuh untuk yang opsi A sama B ini berlaku jika yang ini teman-teman yang aku kasih tahu tadi, jika dan makanya ini tuh logis gitu. Jika rumus ini logis, maka berlaku untuk jawaban A dan B. Sedangkan jika premisnya kita masukkan ke dalam rumus ini dan itu tidak logis, maka C, D, E yang berlaku. A dan B itu salah. Gitu cara mainnya. Jadi misal kita masukin sebuah premis jika bla 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 dan maka bla 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 itu logis, maka jawabannya antara yang A sama yang B. Tapi kalau kita masukin sebuah premis jika bla 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 dan maka bla 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 tidak logis, maka jawabannya masuk ke yang C, D sama E. Tinggal kita identifikasi premis ini sebenarnya masuk ke bagian penyebab atau akibat gitu. Nah, untuk yang ini contoh soal berikutnya, ini kan belakangan ini jumlah penderita infeksi saluran pernafasan mengalami peningkatan. Jumlah penjualan masker melonjak tajam. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Langsung aja ke kolom komentar yang bisa menjawab. Jawabannya apa kira-kira? Ya, ada yang jawab A, 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 B, C, A. Oke, langsung kita bahas saja. Jadi kan di sini coba kita masukin dulu ya untuk kalimat satunya ke jikanya. Jika belakangan ini jumlah penderita infeksi saluran pernafasan mengalami peningkatan, maka jumlah penjualan masker melonjak tajam. Nah, di sini kan jika belakangan ini jumlah penderita infeksi saluran pernafasan mengalami peningkatan, maka jumlah penjualan masker melonjak tajam. Nah, ini termasuk logis ya teman-teman, karena jika saluran itu pernafasan, jika infeksi saluran pernafasan mengalami peningkatan, secara nggak langsung kan jumlah penjualan masker juga ikut melonjak tajam, bener ya? Nah, kita simpan dulu untuk jawaban yang A, lanjut ke jawaban yang B. Pernyataan 2 adalah penyebab dan pernyataan 1 adalah akibat. Masukin dulu, kan jika adalah penyebab dan maka adalah akibat. Ini di sini opsi B-nya kan pernyataan 2 adalah penyebab. Kita masukin yang pernyataan 2 ini. Jika jumlah penjualan masker melonjak tajam, maka belakangan ini jumlah penderita infeksi saluran pernafasan mengalami peningkatan. Nah, ini secara nggak langsung itu logis. Tapi ingat dulu waktu yang jika P maka Q, teman-teman, yang silogisme jika P maka Q, itu kan misal dibalik, itu kan nggak ada jika P maka Q, terus jika Q kan nggak ada kesimpulannya kan. Nah, ini berlaku juga di sini. Misal ini, jumlah penjualan masker melonjak tajam. Maka belakangan ini jumlah penderita infeksi saluran pernafasan mengalami peningkatan. Belum tentu jika jumlah penjualan masker ini melonjak tajam, itu karena gara-gara infeksi saluran pernafasan. Bisa aja kan
penyebab si penjualan masker ini melonjak tajam kan bisa aja karena dia kayak kebakaran hutan, polusi udara gitu kan. Sedangkan kalau kalimat satu ini kita masukkan sebagai penyebab, belakangan ini jumlah penderita infeksi saluran pernapasan mengalami peningkatan, maka jumlah penjualan masker melonjak tajam. Nah itu adalah kayak suatu kepastian. Jadi kayak tidak menimbulkan sebuah asumsi baru. Sedangkan jika pernyataan dua ini kita masukkan sebagai penyebab, itu akan menyebabkan asumsi baru atau kayak premis baru. Sedangkan di sini kan kita cuma punya dua premis. Sampai sini paham nggak? Jadi untuk jawabannya yang ini adalah yang A. Paham nggak sampai sini? Yang jawab B tadi sampai sini paham nggak? Oke, paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, contoh soal lagi. Nah, ini kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Masukin tadi yang jika maka. Bisa langsung tulis di kolom chat yang tahu jawabannya. Agen perumahan memberikan penawaran khusus untuk pembelian rumah. Komisi 2, pemerintah membuat kebijakan ganti rugi bagi warga yang terkena dampak pembangunan. Yang tahu jawabannya? Oke, Putu jawab D, Kak. Yang lain enggak? B, C. Oke, ada bermacam-macam ya. Oke, kalau gitu kita bahas saja untuk contoh soal ini. Sini kan jangan lupa untuk selalu ingat ini ya. Jika T, maka T. Nah, ini tuh sebenarnya untuk memudahkan teman-teman buat ngerjain soal. Terus kita masukin di sini. Pertama kita masukin dulu ya untuk kalimat 1 dan 2-nya. Agen perumahan memberikan penawaran khusus untuk pembelian rumah. Pemerintah membuat kebijakan ganti rugi bagi warga yang terkena dampak pembangunan. Nah, sebenarnya agen perumahan memberikan penawaran khusus untuk pembelian rumah ini kita identifikasi dulu, dia termasuk penyebab atau akibat. Lalu yang premis 2 ini juga kita identifikasi, dia merupakan penyebab atau akibat. Nah, caranya tuh dengan masukkan di sini dulu. Oke, kita masukkan kalimat 1 ya, coba. Agen perumahan memberikan penawaran khusus untuk pembelian rumah. Bentar. Agen perumahan, jika agen perumahan memberikan penawaran khusus untuk pembelian rumah, maka pemerintah membuat kebijakan ganti rugi bagi warga yang terkena dampak pembangunan. Nah, di sini kan jika penyebabnya adalah kalimat 1, lalu akibatnya adalah kalimat 2, itu kan kayak nggak logis gitu, teman-teman. Soalnya di sini kita bisa lihat bahwa hubungannya agen rumah memberikan penawaran khusus untuk pembelian rumah, sedangkan di sini kalimat 2 itu menjelaskan tentang pemerintah akan membuat kebijakan ganti rugi bagi warga yang terkena dampak pembangunan. Sedangkan kan di kalimat 1 kan agennya memberikan penawaran khusus. Sedangkan di kalimat 2 menjelaskan bahwa pemerintah akan membuat ganti rugi bagi warga yang terkena dampak pembangunan. Yang perlu digarisbawahi ini. Nah, ini kan kayak bertolak belakang gitu. Yang satu memberikan penawaran khusus yang niatnya baik, sedangkan yang satu ini adalah menolong untuk ganti rugi. Nah, sampai sini paham nggak? Berarti untuk pernyataan satu ini, yang A ini kan salah, coret. Nah, lalu masuk ke pernyataan kedua. Nah, pernyataan kedua. Nih, jika pemerintah membuat kebijakan ganti rugi bagi warga yang terkena dampak pembangunan, maka agen perumahan memberikan penawaran khusus untuk pembelian rumah. Nah, ini secara nggak langsung merupakan logis ya, teman-teman. Karena di sini kan, ini kita lihat, pemerintah membuat kebijakan ganti rugi bagi warga yang terkena dampak pembangunan. Secara nggak langsung kan pemerintah memberikan
kayak istilahnya uang gitu kepada warga yang terkena dampak dari bangunan. Nah, uang warga ini kan si warganya kan dapat uang. Nah, berhubung si warganya dapat uang ini, terus lalu muncullah agen ini. Nah, agen perumahan memberikan penawaran khusus untuk pembelian rumah. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa pemerintah membuat kebijakan ganti rugi bagi warga yang terkena dampak bangunan ini adalah sebagai penyebab. Sedangkan agen perumahan memberikan penawaran khusus untuk pembelian rumah ini merupakan akibat dari ini tadi, dari pemerintah memberikan ganti rugi, lalu uangnya dibelikan rumah, dan agen menawarkan harga yang khusus untuk para pembeli rumah. Kita simpan dulu untuk jawaban kedua. Jadi secara langsung adalah jawabannya yang B. Sampai sini Pak Mbak Tunun? Atau ada yang mau ditanyain? Atau ada yang masih bingung? Paham, aman. Oke, kalau ini kan soalnya udah habis ya teman-teman buat contoh soalnya. Nah, kan sebelumnya tadi kan udah aku buatin semacam kuis. Nah, di sini kan udah aku sedikit jelasin tentang beberapa contoh soal ini ya teman-teman. Mungkin habis ini kita bisa langsung ke kuis biar teman-teman tuh bisa apa kayak nyobain gimana, dan di situ nanti juga ada kuncinya. Mungkin aku kembaliin ke moderator buat ke kuis. Oke, terima kasih ya Kak Vigo atas pemaparan materinya. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi latihan soal melalui media quizzes. Oke, bentar lagi bakal aku share kodenya ya teman-teman. Oke, linknya udah aku share di kolom chat. Dan ini buat kodenya. Oke, kita tunggu sampai 16.33 ya teman-teman. Jadi buat yang belum join, masih ditunggu buat join. Oke, Z udah join nih. Oke, 1 menit lagi. Oke, karena udah menunjukkan pukul 16:33, langsung aja aku start buat quizesnya. Selamat mengerjakan, teman-teman. Semangat ya.
buat teman-teman yang nunggu pengumuman SNM, semangat ya. Kan kalau nggak salah besok kan buat anunya apa? Kayak pengumumannya. Nah, jangan lupa ntar malam sholat tahajud. Ya pokoknya semangat lah buat tunggu hasilnya. Oke, karena dari teman-teman udah banyak yang selesai dalam pengerjaan kuisisnya, mungkin kita langsung berlanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi pembahasan. Tapi ini ada beberapa teman-teman yang belum selesai, silahkan diselesaikan terlebih dahulu, nggak apa-apa. Buat Kak Vigo, dipersilahkan untuk share screen dan membahas soalnya. Semangat, teman-teman. Nah, ini untuk saya teman-teman. Gimana tadi? Susah nggak? Apa ada yang gampang, susah, atau susah gampang? Ya ini soalnya kebanyakan aku ambil dari soal-soal SPM tahun-tahun sebelumnya ya. Ya karena emang kapasitasku buat soal belum bisa, jadi ini kebanyakan aku ambil dari soal-soal tahun-tahun sebelumnya. Nah nih, udah pada selesai semua? Oke, sebelumnya tuh apa namanya, buat yang ini kan SBM sebentar lagi kan, nah, buat teman-teman tuh banyak-banyak lah buat latihan soal, terus jangan pernah kayak nyepelein ini TPS ini, soalnya dari pengalamanku dulu tuh waktu aku TBK tuh aku tuh ngejar banget materi buat TKA-nya, sedangkan TPS-nya tuh aku tinggal. Nah, apesnya di aku tuh kayak waktu itu keluar pengumuman bahwa TKA dihapus, lalu tinggal TPS. Nah, di situ kayak aku harus ngejar dari awal gitu, karena aku lalai buat belajar TPS, kayak istilahnya aku sepelin gitu. Nah, buat teman-teman tuh jangan kayak nyepelin TPS itu. Soalnya TPS ini bisa jadi poin tinggi buat teman-teman. Soalnya aku dulu pernah dapat cerita ya di salah satu bimbel tuh, kadang ada salah satu univ tuh yang kayak dia lebih mentingin TPS-nya daripada TKA-nya. Terus buat teman-teman yang sekiranya udah tahu mau ngambil teknik atau jurusan kayak dokteran atau biologi, nah itu kayak kalau di tahunku tuh masih ada namanya pembobotan, tapi aku nggak tahu kalau di tahun ini ya. Kalau yang mau ngambil teknik ya dipelajari lagi buat TK-nya kayak fisika, terus matematika. Kalau ya di TPS ya kayak PU sama kuantitatif. Sedangkan kalau mau yang ngambil kayak dokteran, biologi atau MIPA gitu ya pelajari lagi kayak biologi, terus kimianya ya gitulah. Semangat buat teman-teman yang mau SPM. Oke, kita lanjut untuk pembahasan soal. Untuk yang pembahasan nomor 1. Masih ingat kan tadi yang masih ingat yang jika maka. Nah, ini jangan sampai teman-teman lupa ini ya. Ini salah satu kunci, kalau aku ini adalah salah satu kunci yang aku gunain buat ngerjain soal sebab akibat ini.
buat mempermudah lah istilahnya. Oke, kita langsung ke nomor 1. Ini kan soalnya angka kecelakaan meningkat tajam. Premis 2, pengendara sepeda motor yang melanggar peraturan lalu lintas makin banyak. Nah, ini sebenarnya masih kategori soal yang kayak istilahnya mudah ya. Untuk nomor 1 ini, langsung kita tembak aja untuk kalimat 1 dan 2-nya. Kalimat 1 kita masukkan. Jika angka kecelakaan meningkat tajam, maka pengendara sepeda motor yang melanggar peraturan lalu lintas semakin banyak. Jika angka kecelakaan meningkat tajam, maka pengendara sepeda motor yang melanggar peraturan lalu lintas semakin banyak. Nah, di sini kan penyebabnya adalah angka kecelakaan meningkat tajam, sedangkan akibatnya pengendara sepeda motor yang melanggar peraturan lalu lintas semakin banyak. Nah, di opsi yang A ini sebenarnya logis, cuman yang aku bilang tadi di awal, ini adalah menimbulkan asumsi baru bahwa jika penyebabnya adalah angka kecelakaan meningkat tajam, itu kan bukan serta-merta karena hanya pengendara sepeda motor yang melanggar peraturan lalu lintas, karena bisa jadi angka kecelakaan meningkat tajam karena si kayak human error atau gara-gara si kendaraannya ini kayak nggak layak pakai, itu kan bisa. Jadi kalimat untuk yang jawaban yang ini salah karena yang aku bilang dari kemarin itu kayak menimbulkan asumsi yang baru. Paham nggak sih di sini? Nah, maka untuk yang jawaban A ini langsung kita coret aja. Yang A ini salah. Nah, lalu kita masuk ke pernyataan yang B. Opsi yang B. Pernyataan 2 adalah penyebab dan pernyataan 1 adalah akibat. Oke, kita masukin yang premis 2 ini ke kita masukin yang premis 2 ini ke dalam ini. Jika pengendara sepeda motor yang melanggar peraturan lalu lintas makin banyak, maka angka kecelakaan meningkat tajam. Nah, ini jawabannya ini masuk teman-teman. Soalnya kan di sini kan kita lihat bahwa pengendara sepeda motor yang melanggar lalu lintas itu akan menyebabkan angka kecelakaan meningkat tajam. Nah, di sini kan kayak nggak bakal nimbulin asumsi baru bahwa sudah pasti kalau jika penyebabnya si pengendara ini melanggar lalu lintas, maka akibatnya adalah angka kecelakaan meningkat tajam. Di sini paham nggak? Jadi untuk nomor 1 jawabannya yang B. Ada yang bingung atau ada yang kayak nyanggah atau ada punya jawaban lain? Yang ada bisa langsung boleh on mic atau tulis di kolom komentar yang masih bingung. Oke. Nah, kita lanjut ke untuk soal nomor 2. Nih, nomor 2. Air sungai meluap dan terjadi banjir. Banyak orang yang membuang sampah di sungai. Jangan lupa buat masukin salah satu premisnya ini ke pernyataan yang ini. Ke yang ini. Oke, kita langsung ke soalnya. Kita lihat dulu, kita identifikasi. Nah, ini. Air sungai meluap dan terjadi banjir. Premis 2, banyak orang yang membuang sampah di sungai. Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? Oke, secara nggak langsung, kalau kita lihat untuk nomor 2 ini, kita nggak usah menggunakan jika maka, kita sudah langsung bisa tahu teman-teman jawabannya, karena bisa kita identifikasi bahwa pasti nomor 1 ini adalah merupakan akibat yang ditimbulkan dari banyak orang membuang sampah. Jadi kan nomor 1 ini adalah akibat, dan nomor 2 ini adalah penyebab. Jadi jika banyak orang yang membuang sampah di sungai, maka air sungai meluap dan terjadi banjir. Oke, aku kira nomor 2 nggak ada masalah. Untuk nomor 2 ini jawabannya yang B. Masih bingung nggak untuk nomor 2?
Atau ada yang ditanyakan? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 ya. Oke, soal nomor 3. Di sini kan premis satunya, Dinas Sosial mengadakan pelatihan kewirausahaan. Lalu untuk premis keduanya, Karang Taruna mengembangkan industri kreatif di wilayah kelurahannya. Maka di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2. Soal nomor 3 nih, kira-kira apa dan jawaban nih untuk soal nomor 3? Oke, A. Bakaran jawab A. Yang lain? Oke. Ya. Oke, jadi kita bahas saja teman-teman. Soal nomor 3 ini. Oke. Kita di sini kan kita coba kita analisis pakai mana yang kira-kira penyebab yang sama akibat dulu ya. Oke, di sini kan Dinas Sosial mengadakan pelatihan kewirausahaan. Karang Taruna mengembangkan industri kreatif di wilayah kelurahannya. Jika teman-teman sebenarnya di sini nih ini nih bisa masuk ke kita analisis dulu. Ini kan bisa masuk ke Dinas Sosial mengadakan pelatihan kewirausahaan. Itu bisa masuk ke penyebab. Lalu Karang Taruna mengembangkan industri kreatif di wilayah kelurahan. Ini sebenarnya kalau diidentifikasikan Karang Taruna mengembangkan industri kreatif di wilayah kelurahan. Ini merupakan akibat karena tidak mungkin suatu Karang Taruna itu akan mengembangkan industri kreatif jika tidak ada kayak asal usulnya gitu. Tiba-tiba langsung ngeluarin bahwa Karang Taruna kan mengembangkan industri kreatif. Nah, jika kita udah kayak ini kan masih kayak gambaran kasar kan. Nah, buat meyakinin lagi, kita coba masukin ke rumus yang ini. Nah, kita coba bahwa masuknya ya untuk opsi yang A. Satu adalah penyebab. Dinas Sosial mengadakan pelatihan kewirausahaan. Maka Karang Taruna mengembangkan industri kreatif di wilayah kelurahannya. Nah, ini merupakan logisnya teman-teman. Soalnya kenapa ini ada kata kuncinya di sini bahwa di sini adalah kewirausahaan, sedangkan di premis 2 dibahas bahwa industri kreatif di wilayah kelurahannya. Nah, di sini kan bisa disimpulkan bahwa si Dinas Sosial ini mengadakan pelatihan kewirausahaan, lalu setelah Dinas Sosial melakukan kewirausahaan, lalu Karang Taruna baru mengembangkan industri kreatif di wilayah kelurahannya. Jadi untuk opsi untuk nomor 3 ini jawabannya yang A. Sampai sini paham nggak? Ada yang tanyain untuk nomor 3? Soalnya jika yang penyebab nomor 2 ini nih, jika penyebab nomor 2 lalu akibatnya nomor 1 ini nggak logis teman-teman. Soalnya kenapa? Bahwa biasanya itu kan secara struktur kayak pemerintahan gitu, kelurahan ini posisinya kan yang kayak di Karang Taruna kan di bawah kelurahan. Nah, posisi kelurahan ini kan kalau secara struktur kan dia di bawah teman-teman. Sedangkan dinas sosial ini di atasnya. Jadi nggak mungkin kalau si Karang Taruna ini mengadakan dulu lalu baru disusul oleh dinas sosial, itu kan kayak nggak logis. Tapi kalau dinas sosial mengadakan dulu lalu disusul oleh kelurahan, nah itu baru logis. Gitu teman-teman. Paham nggak? Oke, kita lanjut ya. Oke, ke soal nomor 4. Nomor 4. Jangan lupa buat selalu ingat ini. Typo. Oke, premis 1, petani tebu bisa menjual hasil buminya. Untuk premis 2, terjadi penambahan jenis tanaman pertanian. Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2?
Ada yang tahu jawabannya nggak? Untuk Priaga itu nomor 3 tadi jawabannya yang A. Itu nomor 3 jawabannya yang A. Oke. Kita lanjut ya. Nomor 4. Oke, Oke, langsung kita masukin aja untuk nomor 4. Bakar jawab D. Oke, ada yang mau jawab lain? Ada yang mau jawab lain atas sama D? Oke, untuk nomor 4 ini ya teman-teman. Baik, kita identifikasi dulu buat premisnya. Petani tebu tidak bisa menjual hasil buminya. Lalu terjadi penambahan jenis tanaman pertanian. Nah, kita baca dulu ya untuk premisnya teman-teman. Nah, di sini kan di premis 1 ini kan dia jelasin tentang itu kan dia menjelaskan tentang tanaman tebu. Sedangkan di premis 2 ada jelasin tentang penambahan jenis tanaman pertanian. Di premis 1 dia menjelaskan tebu, lalu ditambah dengan tidak bisa menjual hasil buminya. Nah, coba kita masukin ke ini ya, ke rumusannya jika maka. Oke, untuk opsi yang A, pernyataan 1 adalah penyebab dan pernyataan 2 adalah akibat. Jika petani tebu tidak bisa menjual hasil buminya, maka terjadi penambahan jenis tanaman pertanian. Di sini logis teman-teman. Jika petani tebu tidak bisa menjual hasil buminya, maka terjadi penambahan jenis tanaman pertanian. Nah, perlu diingat bahwa di sini kan untuk premis 1 kan menekankan tentang tebu. Sedangkan di premis 2 dia kayak menjelaskan tentang jenis tanaman pertanian. Dia tidak menjelaskan secara spesifik. Jadi kayak nggak nyambung gitu kalau di premis 1 dia jelasin tebu, sedangkan di premis 2 dia menjelaskan tentang tanaman pertanian. Jenis tanaman pertanian ini kan kayak banyak kan, bisa jagung, bisa padi gitu kan. Nah, di sini kayak nggak nyambung gitu ya antara premis 1 dan premis 2-nya. Lalu untuk kalau ini kan tadi waktu awal aku bilang kan, jika pernyataan 1 dan 2 ini dimasukin ke jika maka nggak cocok, maka untuk opsi yang A dan B ini langsung aja kita coret. Nah, soalnya dari premisnya sudah kelihatan kan teman-teman, apakah nggak logis itu antara yang satu jawab, yang satu dia menjelaskan tentang tebu, nah yang 2 ini dia jelasin tentang jenis kayak jenis tanaman pertanian. Sedangkan di sini kan gini. Lalu kita lanjut ke jawaban yang C. Oke, untuk RRR. Nah, ini kenapa enggak A? Yang tadi yang aku bilang tadi bahwa di situ kan untuk premis satunya kan dia jelasin tentang tebu. Tidak bisa menjual hasil buminya. Petani tebu tidak bisa menjual hasil buminya. Sedangkan di premis 2 dia menjelaskan bahwa terjadi penambahan jenis tanaman pertanian. Nah, di sini kan kayak nggak nyambung gitu antara tebu sama beberapa jenis tanaman pertanian. Jadi kayak nggak logis itu. Paham nggak? RRR. Kita masih bingung. Oke, lalu untuk jawaban yang C, pernyataan 1 adalah penyebab namun tidak saling berhubungan. Oke, kita identifikasi ya kedua-duanya ini. Pernyataan 1 dan 2 adalah penyebab namun tidak saling berhubungan. Petani tebu tidak bisa menjual hasil buminya. Lalu kedua, terjadi penanaman jenis tanaman pertanian. Oke, di sini petani tebu tidak bisa menjual hasil buminya itu sebenarnya merupakan dari akibat teman-teman. Dia bukan suatu penyebab, tapi dia merupakan akibat. Soalnya kenapa? Petani tidak bisa menjual hasil buminya. Ini kan bisa diakibatkan oleh misal baru-baru ini kayak COVID. Nah, itu kan membuat kayak si juragan tebunya itu kan
misal baru krisis ekonomi. Nah, dia nggak mau beli dari dia kayak minim stok gitu, kayak istilahnya kayak membatasi jumlah stok yang masuk dari petani tebu. Jadi kayak dari petani tebu tidak bisa menjual hasil buminya ini dia merupakan bukan merupakan satu penyebab, tapi dia adalah merupakan akibat. Paham nggak sampai sini? Nah, jadi untuk yang C ini salah karena dia menjelaskan bahwa 1 dan 2 adalah penyebab. Sedangkan untuk petani tidak bisa menjual hasil buminya ini dia merupakan satu akibat. Nah, untuk yang kedua terjadi penambahan jenis tanaman pertanian. Nah, ini juga bisa, ini bukan merupakan penyebab, tapi dia juga merupakan sebuah akibat. Jadi, premis 2 ini merupakan akibat. Karena kenapa? Bisa saja kan terjadi penambahan jenis tanaman pertanian. Bisa jadi si yang konsumen itu kan biasa kayak keinginan untuk membeli itu semakin melonjak. Nah, maka mau nggak mau si petani ini harus menambah jenis tanaman pertaniannya, kayak misal si konsumen ini minta A, petani harus nanam A, terus B. Jadi ini bukan suatu penyebab. Jadi kayak terjadi penambahan jenis tanaman pertanian itu merupakan akibat. Jadi untuk premis 1 ini merupakan akibat. Lalu yang kedua ini juga merupakan akibat. Nah, di sini langsung saja kita lihat ke optionnya, itu yang D ini pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari 2 penyebab yang tidak saling berhubungan. Lalu yang ini untuk yang option E, pernyataan 1, 2 adalah akibat dari suatu penyebab yang sama. Nah, yang aku jelasin tadi di awal untuk nomor 4 ini kan penyebabnya beda teman-teman. Yang satu karena COVID-19 atau tadi akibat salah satunya dari COVID-19 ini, yang satunya adalah dari permintaan konsumen. Itu kan udah beda, kayak yang satu tuh lebih ke arah negatif, sedangkan yang satu itu kayak positif, itu kan udah beda. Jadi untuk jawabannya yang nomor 4 ini adalah yang D. Bingung nggak? Ada yang bingung nggak untuk nomor 4 ini? Atau paham semua? Kalau ada yang bingung, nggak usah malu, kayak tanya aja. Yang masih bingung. Oke, paham lagi. Oke, kita lanjut ke bentar. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, itu nomor 5. Cuaca panas yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Lalu gunung es di wilayah kutub mencair. Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? Kira-kira apa dan jawaban itu? Nomor 5. E. Bahkan jawab E. Yang punya jawaban lain? A. Ada E dan A ya. Oke, kita langsung bahas saja untuk ini soal yang ini. Gini, jangan lupa untuk selalu ingat bahwa untuk bantuan, jangan lupa selalu ingat jika agak ini harus teman-teman pegang banget buat bantu teman-teman nanti dalam mengerjakan soal. Untuk Kezia nomor 4 tadi jawabannya yang D. Oke, teman-teman ya. Kita coba dulu analisis untuk premis nomor 1. Cuaca panas yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Lalu gunung es di wilayah kutub mencair. Nah, di sini kan udah kelihatan teman-teman bahwa gunung es di wilayah kutub mencair ini dia udah termasuk ke dalam sebuah akibat. Ya nggak? Gunung es di wilayah kutub mencair. Nah, ini merupakan akibat. Dia merupakan penyebab, dia bukan suatu penyebab, tapi dia adalah akibat. Oke, lalu lanjut ke premis 1 bahwa cuaca panas yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Nah, untuk premis nomor 1 ini dia bisa
juga sebagai akibat, bisa juga sebagai penyebab, karena dia bisa cuaca ekstrim bisa sebagai akibat karena kayak penebangan hutan atau pemanasan global. Sedangkan jika dia juga bisa sebagai penyebab kayak terjadinya gunung es di wilayah kutub ini. Kan itu udah kita asumsiin bahwa kita udah nyari satu ini sebenarnya penyebab atau akibat sih, terus yang dua ini akibat atau penyebab sih. Nah, biar nggak bingung, jangan lupa gunain yang rumus ini teman-teman. Nah, kita coba. Kan ini tadi udah ya, kayak istilahnya 1 dan 2 ini kan kayak suatu yang kesinambungan. Maksudnya dia kayak berhubungan gitu. Yang satu dia jelasin panas, lalu yang dua jelasin mencair. Kan itu kayak suatu yang berhubungan gitu. Jika panas maka mencair. Itu kan. Kita masukin yang A dulu. Untuk yang A, pernyataan 1 adalah penyebab dan pernyataan 2 adalah akibat. Jika cuaca panas yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi, maka gunung es di wilayah kutub mencair. Nah, ini tuh secara nggak langsung masuk teman-teman. Jadi cuaca panas yang ekstrim di belahan bumi ini mengakibatkan gunung es di wilayah kutub mencair. Paham nggak di sini? Nah, untuk jawaban A kita simpan dulu. Jawaban A kita simpan. Lalu tadi ada yang jawab. Untuk jawab yang E. Oke ya. Oke. Untuk yang E, pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari suatu penyebab yang sama. Nah, sebenarnya gini, karena tadi di awal dan teman-teman, kalau prioritasin kalimat yang masuk di jika maka. Jadi kayak jika premis 1 dan 2 ini ada di logis, kayak logis masuk ke jika maka pilihlah jawaban yang A dan B. Tapi kalau misal yang jika maka ini tidak masuk, maka pilihlah jawaban yang C, D sama E. Jadi kan ini kan yang A kan logis, kayak cuaca panas yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi, maka gunung es wilayah kutub mencair. Nah, maka yang harus diprioritaskan itu yang logis jika dimasukkan ke kalimat jika maka. Itu paham teman-teman? Jadi untuk nomor 5 ini sebenarnya A. Paham nggak sampai sini? Dia aku bilang tadi ya, jadi kayak utamain dulu yang jika maka. Lalu jika teman-teman masukin premis 1 dan 2-nya ke jika maka, lalu kayak, oh ini kalimat nggak logis nih. Kalian identifikasi dulu kan, oh ini nggak logis. Berarti lalu lanjut ke jawaban yang C, D sama E. Untuk jawaban yang A sama B salah. Jadi kayak prioritasin dulu yang pernyataan 1 dan 2-nya ini. Jika yang di sini paham nggak? Untuk nomor 5. Kalau ada yang masih ganjel, bisa chat di kolom komentar. Oke, paham. Oke, kita lanjut ke bentar. Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya di nomor 6. Oke, untuk nomor 6 nih. Lulusan perguruan tinggi membanjiri bursa lapangan kerja. 2, masalah pengangguran belum dapat diatasi sepenuhnya. Oke, di sini pada jawab apa ya untuk nomor 6? Bisa langsung tulis di kolom komentar. Buat koreksi ntar, bener gak sih jawabanku nih? Oke, ya udah dulu. D. Oke, dan jawab D ada punya jawaban lain yang pernah? Oke, kita identifikasi dulu ya teman-teman. Untuk kalimat apa untuk soal nomor 6 ini. Oke, ini ada jawab A, ada jawab D. Oke, kita identifikasi dulu. Nih, untuk nomor 1 dan 2, lulusan perguruan tinggi banjiri bursa lapangan kerja. Lalu di premis 2, masalah pengangguran
belum dapat dari sepenuhnya. Nah, ini secara nggak langsung nih adalah salah satu kayak ini bisa diartikan berhubungan dengan teman-teman, soalnya yang satu dia bahas tentang secara nggak langsung kan kalau dia bahas ini banjiri lapangan kerja, ini kan secara nggak langsung lulusan ini kan banyak lulusan yang lulus. Nah, premis 2 ini mendukung dengan kata pengangguran. Nah, ini kan salah satu yang berhubungan gitu. Jadi kayak yang mahasiswa ini lulus, lalu terjadi masalah pengangguran. Itu kan salah satu yang berkesinambungan. Nah, kalau udah tahu yang berkesinambungan, maka untuk yang jawaban D, ini kan tidak saling berhubungan. Sama C ini kita coret. Ini sudah pasti salah. Salah karena di sini kan berhubungan, sedangkan di C sama dia mengungkapkan tidak saling berhubungan. Nah, lalu selanjutnya kita masukin ke jika makanya. Ini yang A ya. Jika lulusan perguruan tinggi banjiri bursa lapangan kerja, maka masalah pengangguran belum dapat diatasi sepenuhnya. Nah, ini kita analisis dulu. Coba kita analisis dulu untuk yang opsi A ya. Jika lulusan perguruan tinggi banjiri bursa lapangan kerja, maka masalah pengangguran belum dapat diatasi sepenuhnya. Perguruan tinggi banjiri bursa lapangan kerja. Nah, begini teman-teman, kalau misal si premis 1 ini kita jadikan sebagai penyebab, lalu premis 2 ini kita jadikan sebagai akibat, itu ntar kayak timbul apa istilahnya kayak asumsi baru gitu kan. Di sini kan saya lulusan perguruan tinggi banjiri, jika lulusan perguruan tinggi banjiri bursa lapangan kerja, maka masalah pengangguran belum dapat diatasi. Nah, belum tentu jika si lulusan perguruan tinggi ini membanjiri kan belum tentu si masalah pengangguran ini kan belum dapat diatasi gitu. Bisa jadi si lulusan perguruan tinggi ini membanjiri, bisa jadi si pengangguran ini bisa diatasi. Tapi kalau misal kita balik si premis 2-nya ini jadi penyebab, di misal masalah pengangguran belum dapat diatasi sepenuhnya. Nah, ini masuk jika masalah pengangguran belum dapat diatasi sepenuhnya, akibatnya lulusan perguruan tinggi itu membanjiri bursa lapangan kerja. Jadi dari lowongan kerja yang sedikit ini kan ini belum dapat diatasi. Jadi lowongan kerja ini sedikit, lalu ditambah si pencari kerja ini banyak, jadinya kan yang banyak ini kan membanjiri yang sedikit ini. Paham nggak? Itu kan udah suatu kepastian gitu. Kalau masalah pengangguran belum dapat diatasi, berarti si lulusan perguruan tinggi ini bakal membanjiri lapangan pekerjaan. Jadi untuk nomor 6 ini sebenarnya yang B. Nah, di sini tuh kita kayak dituntut buat sedikit main logika, teman. Kayak jangan sampai suatu yang kita ambil tuh kayak nimbulin premis yang di luar konteks. Kayak ini kan premisnya lulusan perguruan tinggi sama masalah pengangguran. Jangan sampai kalau teman-teman ngambil sebab akibatnya tuh jangan sampai nimbulin sebuah premis baru gitu. Paham nggak? Jadi jawabannya yang B nomor 6. Oke, paham ya? Kita lanjut ke yang nomor 7. Oke. Nelayan asing melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia. TNI melakukan pengawasan perbatasan di Indonesia. Nah, ini salah satu tipe yang agak mirip sama soal yang nomor 6. Coba teman-teman kerjain ulang, lebih teliti coba jawabannya apa. Bisa tulis di kolom komentar. Ini setipe sama yang nomor 6. Awas kebalik antara A sama B. B, ini ada B, jawab A. Oke, untuk memberikan waktu, langsung kita baca saja ya untuk nomor 7 ini. Ini, nomor 7 ya. Nelayan asing melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia. TNI melakukan pengawasan di perbatasan Indonesia. Oke, kita analisis dulu. Kita masukkan ke
jika, dan maka. Untuk opsi yang A, pernyataan 1 adalah penyebab dan pernyataan 2 adalah akibat. Oke, kita masukin 1 ke jika ya. Jika nelayan asing melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia, maka TNI melakukan pengawasan di perairan Indonesia. Nah, ini secara nggak langsung dia sudah logis ya teman-teman, maksudnya kayak nggak bakal nimbulin spekulasi baru gitu. Karena dengan datangnya nelayan asing ini ke perairan Indonesia, berarti si nelayan asing ini kan sudah melewati zona batas laut. Nah, di situ tuh sudah tugasnya tentara untuk mengamankan wilayah laut Indonesia. Sedangkan kalau kita milih yang B, ya yang B ini, jika pernyataan 2 adalah penyebab, jika TNI melakukan pengawasan di perbatasan Indonesia, maka nelayan asing melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Nah, yang aku bilang tadi teman-teman, di sini kan jika TNI melakukan pengawasan di perbatasan Indonesia, maka nelayan asing melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Nah, tugas TNI ini kan nggak cuma serta-merta dia mengawasi si nelayan tadi, teman-teman. Bisa jadi karena kayak bajak laut atau perampokan di laut atau misal kecelakaan laut. Nah, jadi nggak serta-merta tugas TNI ini hanya mengawasi nelayan gitu. Jadi kalau misal teman-teman milih yang B, secara nggak langsung, ntar kayak nimbulin spekulasi baru. Sedangkan kalau teman-teman jawab yang A, yang A ini kan jika nelayan menangkap ikan, sudah pasti kan si TNI harus bertindak. Jadi kayak nggak nimbulin spekulasi baru gitu. Kalau si ikan ini ditangkap di wilayah Indonesia oleh nelayan asing, maka mau nggak mau si TNI ini harus turun tangan. Tapi kalau misal dibalik, jika TNI melakukan pengawasan itu karena si nelayan asing, itu kayak nimbulin spekulasi baru. Loh, kan bisa jadi si TNI ini nggak cuma ngawasikan, bisa jadi si TNI ini kayak kecelakaan laut atau kayak bajak laut tadi yang aku bilang tadi. Sampai sini paham nggak? Jadi untuk nomor 7 sebenarnya yang A. Paham? Paham nggak? Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke nomor 8. Nah, nomor 8. Kira-kira ini nomor 8 pada jawab teman-teman. Saya langsung tulis di kolom komentar ya untuk nomor 8. Ingat ya tadi jika suatu premisnya dimasukkan jika maka tidak logis, maka jawaban yang B, A sama B langsung dicerita aja teman-teman. Langsung pindah ke yang C, D sama I. Kira-kira nomor 8 ini udah jawab apa? I, C, D, E. Oke, kita langsung baca saja untuk nomor 8. Nomor 1. Untuk premis 1, abaduan berdarah meningkat setiap musim penghujan. Premis 2, angka penjualan jas hujan meningkat selama musim ini. Manakah di bawah ini yang menggambarkan pernyataan 1 dan 2? Oke, untuk kalimat nomor 1, langsung kita masukin ke jika maka. Jika wabah demam berdarah meningkat setiap musim penghujan, maka penjualan jas hujan meningkat selama musim ini. Loh, ini kan kayak semacam nggak nyambung gitu teman-teman. Yang premis 1 jawab, yang premis 1 dia jelasin tentang demam berdarah, sedangkan di premis 2 dia jelasin tentang jas hujan. Nah, ini kan udah kayak nggak nyambung gitu untuk dijadikan sebuah sebab akibat. Nah, oleh karena itu untuk yang pernyataan A dan B ini langsung kita coret aja, langsung kita eliminasi karena di sini kan udah terlihat bahwa kalimat 1 dia udah jelasin tentang demam berdarah, kok tiba-tiba di premis 2 dia jelasin tentang jas hujan. Ini kan udah kayak nggak nyambung gitu. Lalu yang aku bilang tadi, jika A, B sudah, langsung fokus ke C, D sama I-nya. Oke, kita identifikasi dulu ya sebelum ke opsinya. Ini kan wabah demam berdarah meningkat setiap musim penghujan. Lalu angka penjualan jas hujan meningkat selama musim ini. Nah, ini kan sama-sama membahas tentang musim penghujan. Iya nggak? Nah, jas hujan kan meningkat musim hujan kan. Nah, di sini bisa kita artikan bahwa ini tuh merupakan terjadi karena suatu hal yang sama. Jadi untuk opsi yang dia tidak berhubungan, langsung bisa kita eliminasi semacam yang ini, yang D tidak saling berhubungan, yang C ini kan tidak saling berhubungan. Ini bisa kita eliminasi, bisa kita coret. Yang D
saling berhubungan. Berarti udah hilang semua, berarti secara nggak langsung maka jawabannya yang E. Nah, ini. Paham nggak di sini? Nomor 8 paham nggak? Untuk 8 jawabannya yang E. Jadi kalau yang nomor jika dimasukin jika maka tidak bisa, langsung teman-teman identifikasi aja dari premis 1 sama 2-nya. Kayak ini tadi, diidentifikasi. Nih, identifikasi sama-sama di sini kan sama-sama menceritakan tentang musim penghujan. Berarti secara nggak langsung dia disebabkan oleh bukan disebabkan kayak dia suatu hal yang sama gitu, sama-sama musim hujan. Berarti untuk opsi yang tidak saling berhubungan kita coret, yang kita coret, yang kita coret. Maka ketemulah jawabannya yang E. Oke, paham nggak? Oke. Kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 ini pada jawab apa, teman-teman? Nomor 9. Bisa langsung tulis di kolom komentarnya ya, buat jawaban nomor 9. Biar kita bisa tahu, kita koreksi bareng-bareng lah. Gitu. B. Oke, pada jawab semua ya. Oke, memang benar untuk nomor 9 ini jawabannya adalah yang B. Mungkin kita gini untuk penjelasan nomor 9. Jangan lupa jika makanya gini. Jumlah karyawan yang mengalami PHK meningkat, lalu pemerintah menaikkan upah minimum regional. Kita identifikasi dulu dari si misalnya ini. Kalau di logika gitu, pemerintah tuh menaikkan upah minimum regional itu kan secara nggak langsung akan menguntungkan si pekerja, tapi secara nggak langsung dia akan memberatkan si perusahaan karena kayak dapat kenaikan gaji itu kan yang enak kan si pekerjanya, sedangkan si perusahaan ini kayak rugi kayak untungnya kan berkurang karena untuk menaikkan gaji karyawannya, ya kan? Kalau juga. Lalu untuk kalimat 1, jumlah karyawan yang mengalami PHK meningkat. Nah, dari sini kan udah kelihatan ya bahwa penyebabnya itu merupakan pemerintah menaikkan upah minimum regional, lalu akibatnya si karyawan ini banyak mengalami PHK. Soalnya kan di sisi lain jika pemerintah menaikkan upah minimum regional, secara langsung kan si perusahaan ini banyak yang keberatan karena mereka akan kehilangan untungnya. Jadi untuk menekan si untung ini biar tetap konstan, maka si perusahaan ini secara nggak langsung dia akan mem-PHK beberapa dari jumlah karyawannya, sehingga pemerintah menaikkan upah minimum regional ini termasuk penyebabnya, dan jumlah karyawan ini mengalami PHK ini termasuk akibatnya. Nah, untuk nomor 9 ini kurasa teman-teman sudah paham semua ya. Lanjut ke nomor 10. Oke, nomor 10. Nomor 10 ini pada jawab apa, teman-teman? Bisa tulis di kolom komentar itu nomor 10 pada jawab apa? Satu orang. Ini nomor 10 ini sebenarnya agak nggak begitu susah ya. Nomor 10. Oke, ada yang B, ada yang A. Oke, langsung kita koreksi aja. Oke, gini. Polusi di kota masih sangat memprihatinkan. Lalu premis 2, banyak orang yang membutuhkan investasi saluran pernapasan. Oke. Kita coba masuk ya, sebelumnya masuk jika maka ini kan kita lihat bahwa saling berhubungan gitu antara premis 1 dan 2. Yang premis 1 kan dia menjelaskan tentang polusi, sedangkan di 2 ini dia menjelaskan infeksi pernapasan. Nah, sebenarnya di sini udah bisa kita lihat tanpa harus menggunakan jika maka. Kalau polusi, maka infeksi saluran pernapasan. Nah, di sini kan udah kelihatan ya bahwa penyebab infeksi saluran pernapasan itu merupakan infeksi saluran pernapasan itu terjadi karena
polusi. Maka di sini udah kelihatan bahwa si polusi ini merupakan penyebab, maka banyak orang menderita infeksi saluran pernapasan ini merupakan akibat. Maka secara langsung maka jawabannya yang A nomor 10. Paham teman-teman? Di sini kan udah ada kata kuncinya. Di sini kan kata kunci polusi, di sini infeksi saluran pernapasan. Nah, sudah bukan jadi apa kayak bukan rahasia umum lagi lah kalau infeksi saluran pernapasan itu terjadi karena polusi. Jadi polusi ini merupakan penyebab, lalu akibatnya infeksi saluran pernapasan. Nah, misal dibalik Kak. Kalau misal kita balik ya untuk jawaban yang B. Banyak orang menderita infeksi pernapasan karena polusi di kota sudah sangat memprihatinkan. Nah, ini sama kayak soal tipe tadi. Ini infeksi saluran pernapasan itu bukan serta-merta karena terjadi polusi ya teman-teman. Bisa aja karena hal lain. Nah, ini kan polusi di kota. Ini kan terjadi karena apa kayak asap kendaraan. Sedangkan infeksi saluran pernapasan itu bisa terjadi karena misal kayak asap rokok atau yang lain-lain gitu kan. Nah, kalau teman-teman jawab yang secara langsung itu akan menimbulkan asumsi yang baru bahwa nggak tentu kok kalau infeksi pernapasan itu selalu polusi di kota. Tapi kalau teman-teman jawab yang A itu kan sudah apa kayak udah untuk kepastian bahwa si polusi ini tuh bakal mengakibatkan saluran pernapasan. Sampai sini paham nggak? Jadi untuk nomor 6 nih jawabannya, sorry koreksi, untuk nomor 10 ini jawabannya yang A. Paham nggak? Nah ya, oh gitu Kak, agak susah nanti ya. Ya emang agak susah teman-teman buat nentuinnya. Tapi yang aku bilang tadi kayak coba teman-teman analisis lagi semacam jangan sampai sebab akibat yang jangan sampai sebab akibat yang teman-teman tarik itu nggak nimbulin kayak persepsi baru gitu. Pokoknya jangan sampai nimbul premis baru. Pokoknya premis itu harus ada dua dari yang sini sama sini. Ini tuh sebenarnya sebab akibat ini nyambung sama materi penarikan kesimpulan yang kemarin, yang kasih kemarin. Itu kan gitu. Lanjut ya. Oke, kita lanjut untuk nomor 11. Ini. Ibu hamil kurang mengonsumsi susu. Nyamuk Aedes aegypti menggigit ibu hamil. Oke, nomor 11 ini kira-kira teman-teman pada jawaban nih. Oke, berjawab ya. Ini kita analisis dulu. Ibu hamil kurang mengonsumsi susu. Nyamuk Aedes aegypti menggigit ibu hamil. Nah, di sini kita lihat dulu bahwa premis 1 ya. Ibu hamil kurang mengonsumsi susu. Lalu premis 2, nyamuk Aedes aegypti menggigit ibu hamil. Mungkin di sini teman-teman banyak yang kejebak sama kalimat ini pasti. Kalimat ibu hamil ya. Sedangkan sebenarnya di soal ini tuh dia nggak concernnya ke ibu hamil teman-teman, tapi dia concernnya yang satu ini kan ibu hamil kurang mengonsumsi susu. Lalu yang keduanya ini nyamuk Aedes aegypti menggigit ibu hamil. Nah, gini logikanya. Apa hubungannya ibu hamil mengonsumsi susu sama apa hubungannya nyamuk Aedes menggigit ibu hamil? Nggak ada kan? Jadi ini tuh sebenarnya apa namanya? Nah, ini tuh kayak bukan nggak saling berhubungan gitu antara kalimat 1 dan 2. Jadi ibu hamil kurang mengonsumsi susu sama ibu hamil digigit nyamuk Aedes kan kayak entah akibat atau penyebabnya kan bakal beda teman-teman. Ya, kalau misal si ibu mengonsumsi susu kurang mengonsumsi susu maka akibatnya ke janinnya. Sedangkan kalau ibu hamil digigit nyamuk Aedes maka kan impact-nya ke ibunya. Ibunya akan mengalami demam berdarah gitu kan. Jadi ini tuh bukan penyebab yang sama tapi kayak berbeda gitu, udah beda konteks. Nah,
Jadi untuk yang ini yang sama ini Kak coret, yang ini salah. Jadi teman-teman lebih teliti lagi buat ngoreksi premisnya ya. Belum tentu yang satu membahas ibu hamil, yang satu membahas ibu hamil belum tentu. Coba teman-teman Pak, diidentifikasi lagi kayak impact-nya apa nih? Ibu hamil kurang mengonsumsi susu, maka yang kena bakal anaknya. Sedangkan kalau yang mau ada segapti, yang kena kan ibunya, bukan ke anaknya gitu kan. Istilahnya. Paham di sini? Nah, untuk nomor 11 ini jawabannya yang C. Jadi ini adalah suatu penyebab, bukan suatu akibat. Jadi jika ibu hamil tidak mengonsumsi, maka akibatnya ke proses perkembangan janinnya. Sedangkan kalau hemodialisis bagi ibu hamil itu dia kayak penyebab, tapi akibatnya itu beda sama apa yang ditimbulkan dari kurang mengonsumsi susu sama digit nyamuk. Paham nggak sih di sini? Ya, yang C. Jadi apa ya? Ini memang agak menjebak teman-teman. Mesti teman-teman tuh concernnya ke ibu hamil sama ibu hamil. Sedangkan bukan gitu, kayak ibu hamil kurang mengonsumsi susu. Itu akibatnya ke janinnya. Sedangkan kalau nyamuk Aedes bagi ibu hamil, maka kan impact-nya ke ibunya gitu loh. Jadi kayak apa ya? Ini tuh bukan satu yang berhubungan gitu. Paham nggak sampai sini? Ada yang masih bingung? Jadi nanti akibatnya si ibu. Ya, jadi nanti kayak ini kan dua-duanya ini kan penyebab. Ibu hamil kurang mengonsumsi susu adalah penyebab. Lalu nyamuk Aedes aegypti bagi ibu hamil itu kan merupakan penyebab. Tapi di sini tuh tidak saling berhubungan. Karena yang satu membahas mengonsumsi susu, sedangkan yang satu membahas tentang digigit nyamuk gitu loh. Jadi kan mereka nggak saling berhubungan. Yang satu membahas tentang mengonsumsi susu, yang satu membahas tentang digigit nyamuk. Kecuali kalau yang satu membahas konsumsi susu, lalu yang dua bahas tentang ada hubungannya sama susu juga, itu masih berhubungan. Tuh. Toh ini kan juga bukan akibat, tapi dia merupakan penyebab. Gitu, paham nggak teman-teman? Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, nomor 12. Nomor 12 ini teman-teman ada jawab apa ya? Bisa langsung tulis di kolom komentar. Nomor 12. Oke. Oke, sebelum lanjut ke 12, aku ingin menjawab dari pertanyaan dari RR ini. Tadi kenapa penyebab, Kak? Ya, soalnya di sini kan ibu hamil kurang mengonsumsi susu kan, dia itu bakal nyebabin impact-nya ke janinnya gitu. Jadi dia merupakan penyebab. Terus nyamuk Aedes aegypti bagi ibu hamil kan dia juga merupakan penyebab karena terjadinya sakit demam berdarah. Lalu jika ibu hamil kurang mengonsumsi susu, maka dia penyebab dari gizi buruk atau kayak kurangan gizi atau sebagainya gitu. Biasanya. Paham nggak? Oke. 12 sih tadi jawab apa? D. Oke, untuk nomor 12 benar. Jawabannya yang D. Ini perlu dijelasin apa udah paham untuk nomor 12? Kita jelasin dikit untuk nomor 12. Ini kan di sini dia jelasin tentang rata-rata waktu bermain yang digunakan siswa semakin berkurang. Terjadi peningkatan jumlah tempat wisata di daerah Pantai. Ini kan kalau dimasukin ke jika maka juga nggak nyambung. Soalnya yang satu bahas waktu bermain, yang satu bahas tentang peningkatan jumlah wisata di pantai. Ini kan udah nggak masuk kan? Berarti secara nggak langsung untuk jawaban yang
A sama B ini kita coret. Lalu lanjut ke C sama D sama E ya. Lanjut yang ke C. Pernyataan 1 dan 2 adalah penyebab, namun tidak saling berhubungan. Oke, teridentifikasi bahwa rata-rata waktu bermain yang digunakan siswa semakin berkurang, jadi peningkatan jumlah tempat tidur di depan. Nah, ini bukan penyebab, ini bukan merupakan penyebab, teman-teman, tapi ini merupakan akibat. Karena rata-rata waktu bermain digunakan semakin berkurang itu akibat dari penambahan, misal penambahan jumlah jam atau lain-lain gitu. Sedangkan untuk yang dua ini terjadi peningkatan jumlah tempat wisata itu kan akibat penyebab dari musim liburan lah katakanlah, atau pembukaan objek wisata baru itu kan terjadi peningkatan tempat wisata di daerah pantai. Tuh, jadi untuk 12 ini jawabannya yang di. Nah, Pak, ini bukan merupakan suatu yang berhubungan ya, karena yang satu dia bahas tentang waktu yang berkurang, sedangkan yang satu bahas tentang peningkatan wisatawan. Itu udah nggak sinkron ya. Jadi untuk yang A B coret, lalu yang ini yang D ini apa yang E coret, jadi tinggal C sama D. Lalu kita tinggal identifikasi dia penyebab atau akibat. Setelah kita identifikasi ternyata dia merupakan akibat, maka jawabannya yang D 12. Paham nggak teman-teman? Paham? Oke, kita lanjut ke berikutnya ke nomor 13. Ini kira-kira pada jawab apa ya teman-teman nomor 13? Bisa tulis di kolom komentar. Atau ada yang mau bersuara nih lewat apa langsung bisa di open mic-nya aja. 13. Oke, jadi pada jawab yang B. Oke, kita koreksi aja teman-teman. Kita bahas. Oke, berhubung pada banyak jawab yang B, lalu kita masukin aja yang jika maka ya, langsung ke opsi yang B. Gini, pernyataan dua adalah penyebab. Jika banyak penonton berkelahi saat menyaksikan tim favorit bertanding, maka pemain tim X kehilangan fokus ketika putaran kedua. Ini sebenarnya kayak apa ya? Bukan sebuah sebab akibat itu. Soalnya kan bisa kita lihat teman-teman di sini kan yang satu kan dia jelasin tentang ini penonton berkelahi saat menyaksikan tim favorit bertanding. Lalu di satunya dia jelasin kehilangan fokus ketika putaran kedua. Nah, kalau misal teman-teman masukin di sini kan premis 2-nya dia nggak secara spesifik nyebutin kapan sih berkelahinya, apakah putaran 1 atau putaran kedua. Nah, misal di premis 2 dia jelasin tentang, misal di premis 2 kalau teman-teman kayak jawab yang B itu kan berarti nanti kayak nimbulin spekulasi baru. Karena kenapa? Karena di sini kan nggak menyebutin spesifik bahwa penonton tuh kapan sih berkelahinya, apakah babak 1 atau babak 2. Bisa jadi penonton ini berkelahinya babak 1. Lah, kalau babak 1 udah berkelahi, kenapa yang di pernyataan 1 ini ya nggak fokus cuma di putaran kedua, kenapa nggak di putaran ke-1? Jadi gimana istilahnya, kayak ini tuh yang membuat salah jawaban B sama A itu karena di premis 2 dia nggak nyebutin spesifik kayak kapan sih berkelahinya. Oke, kalau dia nyebutin penonton berkelahi saat putaran kedua, nah itu baru masuk ke sebab akibat. Tapi di sini kan di kalimat 2-nya dia nggak nyebutin bahwa dia berkelahi kapan. Di secara nggak langsung jawaban A sama B ini salah karena dia akan menimbulkan pernyataan yang baru lagi yang awal tadi bilang. Itu jadi lebih hati-hati lagi teman-teman buat jawab soalnya. Ya emang gini soalnya kadang suka menjebak. Jadi teliti banget buat banyak. Jangan keburu-buru lah intinya buat menjawab. Karena belum tentu jawaban yang teman pilih itu benar. Jadi dikoreksi lagi. Gitu. Jadi untuk nomor 13 nih jawabannya yang D.
Pernyataan 1 adalah akibat dari dan 2 penyebab yang tidak saling berhubungan. Paham nggak sampai sini? Kan yang pemain tim X ini kehilangan fokus kan dia merupakan akibat dari apalah, entah wasit curang atau entah penonton berkelahi atau entah hujan atau entah kartu merah, itu kan bisa terjadi. Nah, di banyak penonton berkelahi saat menyaksikan tim favorit kan juga merupakan akibat dari penyebab, misal si timnya yang dijagoni kalah terus dia rusuh, terus bisa aja penonton di pihak sebelah kayak ngompor-ngomporin, nah itu kan bisa berkelahi. Nah, itu merupakan penyebab, tapi dari yang tidak saling berhubungan gitu. Paham nggak di sini? Oke, kenapa GAE, Kak? Ya, nah ini kan dari suatu penyebab yang sama. Nih, ini kan penyebabnya kan dia kan kehilangan fokus akibat ini. Bentar, aku tutupin dulu. Oke, bisa dilihat sini, ini kan pemain tim X kehilangan fokus ketika putaran kedua. Lalu banyak penonton berkelahi saat menyaksikan tim favorit bertanding. Nah, ini kan banyaknya kan akibat dari penyebab yang sama. Belum tentu loh ini penyebab yang sama. Kalau tadi kan soal merupakan penyebab yang sama karena sudah jelas tertulis bahwa di situ adalah musim hujan. Sama-sama membahas tentang hujan. Sedangkan di sini kan bisa jadi si tim X ini kan kehilangan fokus gara-gara bisa jadi karena kartu merah atau bisa karena apa kayak kayak apa penontonnya rusuh atau yang lain, hujan. Nah, sedangkan di kedua ini kan banyak penonton berkelahi saat menyaksikan tim favorit. Jadi kenapa bukan penyebab yang sama? Karena di sini banyak spekulasi, Dik. Jadi kayak banyak spekulasi yang menyebabkan terjadinya akibat ini gitu loh. Kalau yang tadi kan jelas bahwa jelas-jelas dari musim hujan gitu. Paham nggak maksudnya? Kenapa bukan yang E? Paham ya? Masih bingung? Oke, kita lanjut ke nomor 14. Ini pada jawab apa ya teman-teman untuk nomor 14? Lebih teliti lagi ya nomor 14. Dua nomor lagi nih. Oke, A. Ada yang jawab lain selain A? Oke. Benar, untuk nomor 14 ini jawabannya yang nomor 14 ini jawabannya yang A. Kita identifikasi dulu dari dari premisnya. Kematian ibu akibat kehamilan yang muda masih tergolong tinggi. Pemerintah mengkaji ulang peraturan perundang-undangan yang mengatur batasan minimal usia menikah. Jika di sini kan kita masukkan jika maka tadi ya, jika angka kematian ibu akibat kehamilan usia muda masih terlalu tinggi, maka akibatnya pemerintah perlu mengkaji ulang peraturan perundangan yang mengatur batasan minimal usia menikah. Nah, kenapa bukan B, Kak? Kenapa bukan B? Karena kalau yang penyebabnya ini merupakan pemerintah mengkaji ulang, belum tentu belum tentu akibatnya tuh tentang angka kematian ibu akibat kehamilan usia muda masih tergolong tinggi. Bisa jadi pemerintah mengkaji ini karena banyak pernikahan di usia dini atau kayak misal banyak kasus-kasus pelecehan atau dan lain-lain, belum tentu serta merta tentang kematian. Tapi kalau misal yang jadi penyebab ini yang kalimat satu, maka udah pasti si pemerintah ini bakal ngasih peraturan perundang-undangan agar nomor satu ini tidak terjadi gitu. Paham nggak? Oke, untuk nomor terakhir ya. Untuk nomor terakhir,
Yang 15. Nomor 15 pada jawab apa, teman-teman? D, 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 D. Oke, ini kan ada banyak yang berbeda, lalu kita bahas saja. 11. Banyak petani mulai gagal panen pada musim hujan ini. Banyak rumah tergenang oleh luapan air sungai. Nah, di sini kalau kita masukin jika maka itu udah tidak memungkinkan, teman-teman. Karena kenapa? Karena di sini tuh udah jelas Formulia 1 membahas tentang petani gagal panen. Lalu yang kedua nih membahas tentang banyak rumah tergenang oleh luapan air. Itu kan udah nggak nyambung. Kecuali kalau di premis 2 ini dia menyebutkan bahwa banyak ladang tergenang oleh luapan air sungai. Nah, itu bisa masuk kalau kita masukin ke jika maka. Tapi kan di sini dia membahasnya tentang petani mengalami gagal panen, lalu di sini di premis 2 dan dia menjelaskan tentang banyak rumah tergenang. Nah, itu kan udah nggak masuk. Maksudnya jika kita masukin ke sebab akibat itu udah nggak logis itu karena udah berbeda. Lalu kita coret jawaban yang A sama B-nya kita coret. Lalu kita coret kan tinggal sisa C, D sama E. Lalu untuk jawabannya itu ya jawabannya itu benar yang E. E. Nah ya benar yang E untuk jawabannya. Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari suatu penyebab yang sama. Ya benar. Dia kan merupakan akibat nih. Banyak petani mengalami gagal panen pada musim hujan karena apa? Musim hujan. Lalu yang ini banyak rumah tergenang oleh luapan air sungai. Air sungai meluap karena hujan. Jadi kan sama-sama terjadi karena hujan. Paham nggak di sini? Ada yang dua. 15 sebenarnya yang E. Ya tadi penyebabnya sama karena ini dek, lihat dari ini dek, dari soalnya ini dek. Ini kan dia mengalami gagal panen karena musim hujan. Lalu banyak rumah tergenang oleh luapan air sungai. Nah, luapan air sungai itu terjadi karena musim penghujan. Nggak mungkin dong musim kemarau tiba-tiba air sungai tiba-tiba meluap. Ya, nah gitu. Gimana? Masih bingung nggak buat ubi bakar? Ini kan petani mengalami gagal karena musim hujan. Lalu banyak rumah tergenang oleh air sungai. Gitu. Sama-sama terjadi saat musim hujan. Oke, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Kalau nanti misal dari Pak, mungkin habis ini teman-teman bisa belajar lagi. Kalau misal ntar masih apa kalau misal jawabanku ada yang salah atau jawabanku ada yang salah, ntar teman-teman bisa bilang ke adminnya ntar biar kita diskusi bareng-bareng lagi mana sih jawaban yang paling benar. Oke, mungkin dari aku sekian. Sama aku mau pesan kalau buat teman-teman semangat buat UTBK-nya sama yang SNM kan besok pengumuman. Tetap semangat, terus jangan lupa belajar dan berdoa. Ya, pokoknya kami di sini doain yang terbaik buat teman-teman. Semoga bisa keterima di univ yang diinginkan dan jurusan yang diinginkan. Terus kan berhubung ini musim COVID kan ya, teman-teman pinter-pinter jaga diri ya. Maksudnya kan ya UTBK sebentar lagi jangan sampai ntar waktu UTBK teman-teman malah sakit. Mungkin itu saja dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu aku kembaliin ke moderator. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Vigo atas materi yang telah disampaikan, ilmu yang dibagikan kepada kita semua yang ada di sini. Terima kasih juga atas reminder-nya. Jarang-jarang ada kakak-kakak yang mau ngasih reminder ke adik-adik. Jadi thanks banget buat Kak Vigo. Oke, mungkin kita bisa foto dulu kali ya. Jadi buat teman-teman yang menghendaki untuk on-cam, dipersilahkan untuk on-cam. Dan sambil nunggu teman-teman on-cam, mungkin aku akan sedikit merangkum atas apa yang disampaikan Kak Vigo pada kesempatan kali ini. Jadi buat buat template ngecek materi sebab akibat itu bisa dipakai kalau setelah kata jika itu sebab dan setelah kata maka itu akibat. Aku tulis di kolom chat ya teman-teman. Oke, kayak gitu.
Jadi buat teman-teman yang menghendaki buat on cam, dipersilakan untuk on cam. Mungkin aku hitung mundur dari 5 sampai 1, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, karena nggak ada, langsung aja aku SS sekarang. Kak Fikro mungkin menghendaki untuk berpose terlebih dahulu, aku persilahkan. Oke, 1, 2, 3. Oke, cukup. Oke, karena tadi kita buka dengan berdoa, maka alangkah baiknya juga kalau kita tutup dengan doa. Marilah kita tutup belajar bareng pada sore hari ini dengan membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mengingatkan kembali juga buat teman-teman, silahkan mengisi feedback untuk agar belajar bareng ke depannya bisa lebih baik lagi. Thank you, mungkin itu sekian dari aku dan Kak Vigo. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat buat teman-teman. Dadah. Waalaikumsalam.